Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Molose dengan NIM 9414240016. Saya dari kelas A Ilmu Ekonomi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari ekonomi perbankan dan keuangan, yaitu tugas instrumen dan mekanisme transaksi pasar uang. Baik, simaklah video penjelasan dari saya. Slide pertama yaitu judul presentasi, yaitu instrumen dan mekanisme transaksi pasar uang. Jadi slide ini menjelaskan topik utama mengenai instrumen dan mekanisme transaksi pasar uang sebagai sebagian penting dalam sistem keuangan Indonesia. Materi difokuskan pada bagian pasar uang menjadi fondasi likuiditas bagi perbankan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, slide ini menunjukkan bahwa pembahasan berkaitan erat dengan mata kuliah ekonomi keuangan dan perbankan. Selanjutnya, slide 2 yaitu definisi dan karakteristik utama. Jadi slide ini menjelaskan bahwa pasar uang merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan utamanya pasar uang adalah memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pelaku ekonomi. Ada beberapa poin karakteristik utama pasar uang. Jadi poin pertama, berjangka pendek. Biasanya digunakan untuk kebutuhan dana harian hingga maksimal 12 bulan. Yang poin kedua, memiliki tingkat likuiditas tinggi karena instrumen mudah diperjualbelikan dan cepat dicairkan menjadi uang tunai. Dan yang ketiga, risiko relatif rendah karena sebagian besar instrumen diterbitkan oleh lembaga terpercaya seperti Bank Indonesia dan pemerintah. Dengan demikian, pasar uang menjadi sarana penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan sistem pembayaran. Selanjutnya, slide 3 yaitu analisis komparatif pasar uang dan pasar modal. Di slide ini membandingkan pasar uang dengan pasar modal berdasarkan beberapa aspek penting. Itu pasar uang berfokus pada kebutuhan dana jangka pendek dan likuiditas operasional, sedangkan pasar modal lebih diarahkan pada investasi jangka panjang dan pencarian keuntungan modal. Perbedaannya terlihat pada poin pertama, jangka waktu. Pasar uang kurang dari 1 tahun, pasar modal lebih dari 1 tahun. Poin kedua, instrumen. Pasar uang menggunakan SBI, repo, call money, dan commercial paper, sedangkan pasar modal menggunakan saham, obligasi, dan reksadana. Poin ketiga, risiko dan keuntungan. Pasar uang cenderung lebih stabil dengan risiko rendah, sementara pasar modal memiliki risiko dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dan poin keempat, tempat transaksi. Pasar uang umumnya dilakukan antar bank atau OTC, sedangkan pasar modal dilakukan melalui bursa efek. Jadi slide ini menunjukkan bahwa kedua pasar memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam sistem keuangan. Selanjutnya slide 4 yaitu peran strategis bagi perekonomian. Jadi slide ini menjelaskan peranan penting pasar uang terhadap stabilitas ekonomi internasional. Peran tersebut mencakup beberapa poin. Jadi poin pertama, mendukung kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia menggunakan pasar uang melalui operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Poin kedua, sumber pendanaan jangka pendek. Jadi pasar uang menyediakan dana cepat bagi perbankan dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional harian. Dan poin ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasar uang membantu menyeimbangkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana sehingga mengurangi risiko krisis likuiditas. Secara keseluruhan, pasar uang berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi dan pendukung aktivitas keuangan nasional. Selanjutnya, slide 5 yaitu ekosistem peserta pasar uang. Jadi slide ini menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar uang. Peserta utama terdiri dari yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini sebagai otoritas moneter yang mengatur likuiditas dan tingkat suku bunga. Yang kedua, lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini sebagai pelaku utama transaksi pasar uang antar bank untuk menjaga cadangan wajib minimum dan kebutuhan likuiditas. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah ini sebagai penerbit instrumen seperti surat perbendaharaan negara untuk pembiayaan jangka pendek.
Selanjutnya, korporasi. Korporasi ini sebagai pihak yang mencari sumber dana melalui penerbitan commercial paper. Jadi interaksi antar peserta ini menciptakan sistem pasar uang yang aktif dan mendukung kelancaran ekonomi. Selanjutnya slide 6 yaitu instrumen otoritas moneter atau SBI dan SRBI. Slide ini membahas instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga jangka pendek yang diterbitkan BI sebagai alat pengendalian moneter. Yang kedua, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, instrumen modern yang digunakan untuk memperkuat aktivitas kebijakan moneter dan memperdalam pasar keuangan. Jadi SRBI juga bertujuan untuk menarik aliran modal asing sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi slide ini menunjukkan bahwa instrumen BI memiliki peran penting dalam mengendalikan likuiditas nasional. Selanjutnya slide 7 yaitu instrumen negara dan sektor real. Jadi slide ini menjelaskan beberapa instrumen utama pasar uang. Yang pertama SPN yaitu surat perbendaharaan negara. Instrumen utang pemerintah jangka pendek dengan sistem diskonto fungsinya untuk memenuhi kebutuhan kas negara dan menjadi acuan pasar. Yang kedua, commercial paper atau CP, surat utang tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Instrumen ini menjadi alternatif selain pinjaman bank. Selanjutnya call money. Jadi call money ini yaitu pinjaman jangka sangat pendek antar bank, biasanya overnight untuk mengatasi kekurangan likuiditas harian. Jadi slide ini menunjukkan bahwa instrumen pasar uang digunakan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Selanjutnya slide 8 yaitu mekanisme repo dan sertifikat deposito. Jadi slide ini membahas dua instrumen penting. Yang pertama, repo atau repurchase agreement. Jadi repo ini merupakan transaksi jual beli surat berharga dengan janji membeli kembali pada waktu tertentu karena menggunakan anggunan berupa surat berharga negara. Resikonya repo lebih rendah dibandingkan pinjaman tanpa jaminan. Selanjutnya sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan simpanan berjangka yang dapat tangankan kepada pihak lain. Bunga biasanya dibayar di muka dalam bentuk diskonto. Jadi instrumen ini memberikan fleksibilitas bagi investor dan lembaga keuangan dalam pengelolaan dana jangka pendek. Selanjutnya slide 9 yaitu matriks klasifikasi instrumen pasar uang. Jadi slide ini mengelompokkan instrumen pasar uang berdasarkan penerbit, risiko, dan tingkat likuiditas. Yang pertama yaitu SBI dan SRBI memiliki risiko sangat rendah serta likuiditas sangat tinggi karena diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua SPN juga tergolong aman karena jamin pemerintah. Yang ketiga call money memiliki risiko rendah dengan tingkat likuiditas sangat tinggi. Yang keempat repo relatif aman karena menggunakan jaminan. Dan yang terakhir commercial paper memiliki risiko lebih tinggi karena tidak dijamin aset tertentu. Jadi slide ini menunjukkan bahwa setiap instrumen memiliki karakteristik berbeda sehingga pelaku pasar harus mempertimbangkan risiko dan kebutuhan likuiditas sebelum berinvestasi. Selanjutnya slide 10 yaitu alur mekanisme transaksi pasar uang. Jadi slide ini menjelaskan tahapan transaksi di pasar uang. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan pertama identifikasi kebutuhan likuiditas, yang kedua pemilihan instrumen yang sesuai, yang ketiga negosiasi jumlah dana, tenor, dan suku bunga, yang keempat settlement atau penyelesaian transaksi melalui sistem BI RTGS, dan yang kelima pelunasan pokok dan bunga saat jatuh tempo. Di proses ini menunjukkan bahwa transaksi pasar uang dilakukan secara cepat, efisien, dan terukur. Selanjutnya slide 11 yaitu profil risiko dan
Mitigasi. Slide ini menjelaskan risiko yang terdapat dalam pasar uang beserta cara mengatasinya. Risiko utamanya meliputi yang pertama risiko kredit, yaitu kemungkinan gagal bayar penerbit instrumen. Yang kedua risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual instrumen dengan cepat. Yang ketiga risiko suku bunga, yaitu perubahan tingkat bunga yang mempengaruhi harga instrumen. Jadi mitigasi risiko dilakukan melalui yang pertama, analisis fundamental pihak lawan transaksi. Yang kedua, diversifikasikan portofolio. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi BI dan OJK. Jadi slide ini menegaskan bahwa manajemen risiko sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar uang. Selanjutnya slide terakhir, yaitu slide 12, status pasar uang tahun 2024. Jadi slide ini memberikan gambaran kondisi pasar uang Indonesia tahun 2024. Yang pertama itu outstanding, yaitu SRBI mencapai sekitar 900 triliun, menunjukkan instrumen ini menjadi alat utama pengendalian likuiditas. Yang kedua, outstanding commercial paper mencapai sekitar 196 triliun yang mencerminkan peningkatannya aktivitas pembiayaan sektor real. Jadi slide ini juga menekankan pentingnya sinergi antar kebijakan Bank Indonesia dan aktivitas pasar uang dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.